Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji dalam jabatan PAI tahun 2025, perkenalkan saya Abdul Rojak. Saya adalah seorang guru di UPTD SDN Karangsari sekaligus mahasiswa PPG BED 2 dan 3 dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25301121177. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SDN Karangsari pada kelas 4 dengan materi tanda-tanda usia baleg dan kewajiban mandi besar beserta kewajiban setelah baleg. Berikut ini uji kinerja yang saya akan laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Aziza, Firji, Suendi, Andrean, Juna Ibrahim, Kaswendi, Reva, Linda, Kofifa Parwansa, Ratna, Firman, Ellen, Iis Ismayanti, Hanun Febrianto, Ana Sofiana, Uripa Permatasari. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka bukunya.
Materi minggu ini kita akan membahas tentang tanda-tanda usia balik. Menurut ilmu fikih, jadi balik itu keniscayaan atau kepastian, pasti laki-laki dan perempuan pasti akan mengalami yang namanya balik. Apa sih balik itu? Balik itu yaitu perubahan usia dan perubahan gestur tubuh dari anak-anak menuju ke dewasa. Itu. Yang pertama kita akan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, menyangkut usia balik, kewajiban bagi anak yang telah balik, dan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Tanda-tanda orang yang akan masuk ke usia balik. Tanda-tandanya ya. Yang pertama bagi laki-laki. Yang pertama yaitu mimpi basah. Sama perempuan juga. Laki-laki. Terus yang kedua bagi perempuan, ini bisa juga perempuan juga bisa mimpi basah ya. Ini perempuan. Tanda-tanda usia baliknya bagi perempuan apa Jeber? Yaitu ada yang tahu? Yang keras suaranya apa? Yaitu haid atau menstruasi. Jangan malu, karena itu pasti dan niscaya akan kalian rasakan. Dan pendahulu kalian pun, ibu, bapak, kakak, semuanya itu mengalami proses yang namanya balik. Mengalami semuanya proses itu. Nah, selanjutnya laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun. Sebenarnya tidak jadi patokan usia 15 tahun. Kalau sebelum usia 15 tahun sudah mengalami mimpi basah dan bagi perempuan sudah haid, ini juga meskipun usianya belum 15 tahun, ini sudah dikatakan sudah balik atau sudah dewasa. Nah, apa sih Jeber mimpi basah itu? Jangan malu. Mimpi basah itu ketika kita tidur, tapi pas kita bangun, celana kita basah. Apa ada yang basah? Celananya yang basah. Lah, saja udah besar, tapi kok masih ngompol saja? Itu bukan ngompol, karena ada ciri-cirinya, yaitu keluarnya air mani. Ya, mimpi basah itu keluarnya air mani. Jadi basah itu basah kayak ngompol, kayak uyuh, air kencing bukan, tetapi ada kayak eci atau kental. Itu yang dinamakan mimpi basah atau air mani. Mimpi basah. Nah, mungkin bagi kalian yang perempuan itu tidak asing lagi yang namanya haid. Ciri-ciri bagi perempuan, tanda-tandanya menjelang usia balik yaitu haid. Babe yakin semuanya sudah paham. Apa sih haid? Yaitu keluarnya darah. Dari mana Jeber? Dulu dari hidung, dulu dari telinga. Tetapi dari kemaluannya. Itu. Sekali lagi, Babe sampaikan, ini ilmu pengetahuan. Kalian jangan malu. Karena semuanya ini
sudah dikodratkan dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita semua akan mengalami hal ini. Dan Babel pun dulu ya seperti ini. Mulai dari anak-anak kecil, terus balik, dewasa, dan sampai sekarang. Seperti itu siklusnya. Paham ya? Di sini paham ya? Tanda-tanda balik bagi laki-laki mimpi basah, bagi perempuan haid, dan berusia 15 tahun. Ada pertanyaan dari sampai sini? Nah, terus selanjutnya, ketika kalian sudah dinyatakan balik, bukan dinyatakan ya, sudah berusia balik, ini tentunya ada kewajiban-kewajiban yang perlu ditaati dan dipatuhi oleh kalian. Sebelum lanjut ke situ, jadi setelah kalian mimpi basah atau haid, itu ada tata caranya. Maka mimpi basah dan haid ini dihukumi dengan apa? Ada yang tahu? Mandi wajib atau mandi besar. Mandi besar. Mandi besar. Kapan jadinya mandi besarnya? Ya ketika kamu yang laki-laki setelah mimpi basah atau setelah keluarnya air mani. Ngucap, muni, tapi juga jangan kencang-kencang, cukup didengar oleh telinga sendiri. Ngerti nggak? Bisa nggak? Kan suara supaya bisa didengar oleh telinga sendiri kan ada patokannya sendiri. Jadi patokannya bukan suara Babel supaya didengar oleh anak bukan, tapi suara Babel bisa didengar oleh Babel. Contoh, kan dengar ya. Patokannya seperti itu. Tetapi di dalam hati sambil mengucap, Jadi di lisannya tadi ngomong, niat. Di lisannya juga mengucap. Kalian juga mengucapnya kayak gini. Niat isun, mandi besar, ngilangaken, hukume, hadas besar, fardu, lillahi ta'ala. Itu jangan lupa niat dulu. Niat tuh. Setelah selesai niat, cuci tangan. Cuci tangan. Ambil gayungnya. Nah, setelah mencuci tangan semuanya ya. Terus dicuci kemaluannya. Bagi laki-laki yang kemaluannya laki-laki, yang perempuan juga dicuci oleh perempuannya dengan tangan kiri. Lamun kata bahasa kitanya mah apa namanya, cewok atau toharo suci, cebok ya. Setelah niat cebok, cuci tangan terus cebok, pakai tangan kiri. Setelah selesai cebok bersih, dicuci lagi tangannya. Setelah dicuci baru berwudu. Ya selayaknya kita akan melaksanakan sholat, itu berwudu dulu kita sebelum mandi. Nah, setelah berwudu baru nyiram atau ngebiur baju dari mulai kepala sampai ke ujung kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ujung. Ayo sambil digaruk-garuk rambutnya, kepalanya ini. Cukup maling ujung. Supaya apa? Airnya itu menyerap ke dalam kulit kepala. Maka beberapa ulama itu masih mendebatkan antara mandi besar memakai apa? Pakai sampo, pakai sabun. Nah, itu masih dalam perdebatan. Tapi ya silakanlah. Kalau pengen pakai sampo ya boleh, dan juga ya tidak apa-apa. Yang penting sudah yakin bahwa
kulit rambutnya ini sudah terairi atau sudah terbasahi, paham? Ininya sudah kena air lah, terus digaruk-garuk atau segala seperti itu, ya. Semuanya dibasuh badannya pakai air, tentunya airnya air yang suci, bukan air mustakmal. Air suci itu air yang belum pernah dipakai atau air yang cukup 2 bola, bajunya pakai, ya, atau baju ngalir. Biasanya zaman sekarang itu pakai apa namanya itu, shower ya, mandi itu pakai shower. Kalau zaman dulu lebih enak mandi, dulu shower mandinya. Tapi ini apa? Limba long, dijebur, kan enak, bisa deh, lep, balong kan debur. Kalau zaman sekarang kan ada kolam, ada kamar mandi kan pakai gayu. Silakanlah, intinya kita ada aturan dan tata caranya. Tata cara mandi besarnya ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak. Oke, kita lanjut ke sudah selesai mandi, berarti kita sudah tidak lagi punya hadas besar. Nah, tetapi ada hukum-hukum yang melarang ketika kita sedang berstatus atau kita sedang memiliki hadas besar. Umpama belum sempat mandi, gitu. Tiba-tiba kita sudah beraktivitas. Larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketika kita umpama Kaswendi habis mimpi basah, terus lupa belum mandi, tiba-tiba udah siang, itu ada larangan-larangannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada. Terus yang perempuan juga udah selesai masa haidnya, tapi belum mandi, ada larangannya. Belum menghilangkan hukum hadas besar, ada hal-hal yang dilarang. Atau orang yang sedang punya hadas besar, lagi haid, umpama lagi haid, masih ada haid, masih dalam proses haid, ada. Apa saja JB? Yang pertama yaitu sholat. Wong wadon ketika lagi haid, lagi menstruasi itu boleh tidak melaksanakan sholat. Lamun mandi diskon, diskon. Sujud tilawah atau sujud syukur juga nggak boleh. Terus tawaf itu adanya cuma di sana di Mekah sana. Kalau di sini nggak ada yang tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi. Terus membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita mau supaya diam lagi keadaan hadas besar itu. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh membaca Al-Quran. Tetapi beda dengan orang yang lagi belajar. Boleh kalau orang yang belajar. Kalau orang yang belajar boleh. Artinya niatnya bukan membaca Al-Quran, tapi niatnya kita berzikir pada Allah. Termasuk baca sholawat juga boleh. Baca sholawat. Orang yang sedang memiliki hadas besar, yang haid atau yang lupa belum mandi besar, yang laki-laki, itu boleh membaca sholawat, masih boleh. Terus menyentuh Al-Quran, nggak boleh, apalagi menyentuh berdoli apa maning membawanya, itu nggak boleh. Terus berdiam diri di masjid, baru lagi haid, lagi menstruasi, lagi santai-santai. Biasanya kan ya ada perempuan yang artinya 1 hari pertama, 2 hari itu biasanya ada yang santer banget gitu, keluar darahnya atau segala seperti
Nggak boleh berdiam di masjid, nggak boleh. Nah itu larangan bagi orang yang sedang beradas. Larangan bagi orang yang beradas. Hello. 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 Hai. Masih semangat? Nah, ini larangan bagi orang yang sedang beradas besar. Tadi itu. Yang pertama apa? Membaca Al-Quran, megang, membawa, terus tawaf, ya, terus diam di masjid, ya, terus sholat, terus apa lagi? Udah, ya. Nah ini larangan-larangan bagi orang yang sedang memiliki hadas besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Jadi kalau tadi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih atau aturan tata cara beragama, aturan yang mengatur tentang tata cara beribadah fikih itu, ya, tentang beragama. Sekarang usia balik menurut ilmu biologi. Menurut biologi. Laki-laki. Tanda-tanda menurut biologi. Sekarang kan kalian belum ada tuh kumisnya ya. Nah, itu tanda-tandanya. Yang pertama bagi laki-laki berkumis. Kumis. Kumisnya tumbuh tipis. Ya. Aja ngomong belum lebih basah, maka kumisnya wis tumbuh. Ya. Terus jenggotnya anak. Ya jelas babe mau sempat. Ya. Berarti jelas sudah dewasa, sudah balik orang anak yang udah 4 ya. Tuh. Kumis, terus jenggot, terus jampang. Ada yang tahu jampang apa? Jampang itu bulu dada. Nah, bulu dada. Pengen lihat tak, babe? Ada babe ya. Nah, jampang. Terus rambut ning kelek. Rambut setiap. Ya sampai di dalam enaknya masing-masing ada beli kayak rambutnya. Ya. Terus selanjutnya rambut di kemaluan. Ya. Tokol tumbuh, sudah mulai tumbuh rambut di kemaluan. Itu ciri-ciri menurut ilmu biologi. Tanda-tanda orang balik menurut ilmu biologi. Nah, terus selanjutnya badannya berotot. Ya, Adrian, berotot badannya berotot Adrian. Kekar. Ya. Kayak siapa? Kayak Babe sih. Kayak siapa? Kayak Babe, kekar berotot. Dan tumbuh jakun. Jakun itu apa bahasa Arab saya saudara jadi? Ini apa? Tenggorokan. Nah, ini jakun ya. Nah, ini
Ciri-ciri bagi laki-laki menurut ilmu biologi. Nah, sekarang perempuannya menurut ilmu biologi. Hai. Masih semangat? Menurut ilmu biologi, yang laki-laki berkumis, berjenggot, jampang, rambut ketiak, ya, dan rambut di kemaluan, terus berotot, pekar, sigap, itu menurut ilmu biologi yang laki-laki. Perempuan, apa saja perempuan kok? Ciri-ciri yang menurut ilmu biologi. Perubahan pada pinggul. Bokong tadi pinggul, ya. Pinggul itu bokong. Pinggul, perubahan pinggul atau bokong. Apa jenis bokongnya? Bokongnya gede. Gede. Tuh babe jorok. Ini sekali lagi menerangkan menurut ilmu biologi. Tanda-tanda perempuan yang sudah dewasa, yang sudah balik dan itu perubahan pinggulnya, yaitu bokongnya atau pinggulnya besar. Yang kedua, tumbuh atau membesar payudara namanya. Susu payudara ya. Payudaranya mulai membesar. Itu ciri-ciri yang perempuan menurut ilmu biologi. Yang mulai membesar. Tumbuh rambut pada bayi, demikian ya. Rambut ketiak, terus rambut kemaluan. Ini kemaluannya sama kayak laki-laki kalau yang dua ini. Terus haid sudah dibahas. Kenapa haid itu? Haid itu mengeluarkan darah karena ada hormon-hormon di dalamnya itu yang harus dikeluarkan. Dan kotor itu menurut ilmu biologi. Dan sirkulasi atau perputaran haid itu secara umum normalnya itu 28 hari sekali. 28 hari sekali. 28 hari sekali. Ada yang tahu berapa lamanya masa haid? Ada yang tahu? 2 hari sampai 7 hari. Kalau normal. Artinya normal itu sehat. Karena haid itu juga menurut ilmu biologi itu sehat sebenarnya, mengeluarkan kotoran. Darah yang keluar itu bukan darah yang membuat apa gitu, tapi darah yang kotor. Itu 28 hari sekali. Lamanya masa haid secara umum normalnya itu 2 hari sampai 7 hari. Terus barulah semuanya ini, ciri-ciri ini ketika sudah dimiliki oleh kalian semua, barulah kalian dinyatakan sudah dewasa. Terus orang usah dipaksa-paksa, maksudnya kayak dewasa aja tuh. Tetapi dengan sendirinya juga ini akan natural. Kalian semua akan mengalami ini. Paham? Akan mengalami ini. Kita kalau jadi benar dewasa, sehingga mohon maaf, nonton hal-hal yang seronok, bukan hal-hal yang bukan terpuji, hal-hal bukan terpuji gitu. Jangan. Jadi biarkan saja, natural saja, alami. Karena itu sebuah kodrat. Semuanya akan mengalami hal ini.
Nah, ketika sudah menjadi dewasa, sudah semua nih, sudah terpenuhi semua nih, menurut biologi dan juga menurut hukum fikih, sudah terpenuhi berarti kalian itu sudah dicap sebagai orang dewasa. Orang dewasa. Orang dewasa. Nah, kalau kalian sudah menyandang gelar atau menyandang sebutan orang yang sudah dewasa, berarti kalian harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai orang dewasa. Apa saja kewajibannya, Be? Yang pertama, sholat 5 waktu. Sekarang barangkali belum balik, ketika tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dosa enggak? Belum sekarang, ketika belum dewasa, belum balik, kalian tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dosa enggak? Dosa enggak? Dosa enggak? Ya enggak, karena belum balik. Orang dosa. Tetapi ketika kamu sudah dewasa dan sudah dinyatakan balik, ini kamu sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Wajib hukumnya. Nah, kalau tidak melaksanakan berarti kalian mendapat dosa. Paham? Nah, itu. Terus selanjutnya kamu harus mulai menutupi aurat. Sudah dewasa itu menutupi aurat. Menutupi aurat. Lagi kecil mah pladra, pledre, nganggo kolor, nganggo apa segala, tidak malu kan? Tapi ketika sudah dewasa, malu nggak? Malu. Jadi mulailah menutup aurat. Tetapi sangat disayangkan sekali bagi sebagian orang yang katanya mengikuti tren cilik, pakaiannya pladra, pledre, sadar gede, rapi. Kok harus dewasa nih? Ya. Karena dengan alasan ikuti tren, nganggo rok sepupu, patron pupune. Ya kan? Pakai kan zaman sekarang tuh, kayak artis-artis apa segala. Udahlah, jangan niru-niru hal yang kayak gitu. Yang negatifnya jangan ditiru. Paham? Apapun alasannya, jangan ikut-ikutan tren. Karena sudah ada aturannya. Auratnya perempuan, batasannya mana? Ada aturannya. Auratnya laki-laki, batasannya ada batasan-batasannya. Sudah kita orang muslimah, ikuti saja aturannya sudah ada. Jangan mengada-ada. Jangan ngada-ngada, jangan ngeles, jangan gawe aturan dewe. Oke. Yang pertama kalau sudah dewasa yaitu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang kedua menutup aurat. Yang ketiga mencari ilmu. Inilah materi bab yang ketiga. Alhamdulillah. Bab yang keempat, alhamdulillah kita sudah melaksanakan dari awal sampai akhir. Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca doa. Mulai.
tugas apa nih?